Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn used to versus to be used to. Okay, use here it's not menggunakan in bahasa. Okay, hari ini kita bahas adalah penggunaan used to dan to be used to. Use di sini artinya bukan menggunakan, ya. Tapi yang pertama adalah used to, yang artinya adalah dulu, yaitu menceritakan kejadian atau suatu hal yang selalu terjadi tapi di masa lampau, sekarang sudah tidak terjadi lagi gitu. Oke, nah contohnya di sini ada penggunaan used to dalam bentuk kalimat yang positif, ya. You can see on the slide. I used to like fried rice. It's mean saya dulu suka nasi goreng, but now I don't like anymore, like that. Gitu. Jadi artinya saya dulu suka nasi goreng, sekarang berarti dia udah gak suka lagi, gitu. Jadi menceritakan kegiatan atau suatu hal yang rutin dia lakukan atau yang dia suka lakukan, tetapi sekarang dia udah gak lakukan lagi atau dia gak melakukan hal tersebut atau hal tersebut, gitu ya. Oke. Nah, ada lagi di sini berikutnya kalimat negatif yang artinya saya dulu gak suka nasi goreng. Berarti I didn't used to like fried rice. Nah, artinya jadi saya tidak suka nasi goreng. Saya dulu tidak suka nasi goreng. Ada kata auxiliary did di sini, kata bantu did dan not, yang artinya tidak. Nah, use-nya nggak usah kalian pakai did lagi di situ. Cukup menggunakan used to aja, karena sudah ada kata didn't. Oke, nah itu tadi contoh dari kalimat negatif. Nah, untuk kalimat yang tanya, bentuk tanya, yang artinya apakah kamu dulu suka nasi goreng? Kayak gitu. Berarti, did you used to like fried rice? Nah, did you used to like fried rice? Artinya, apakah kamu dulu suka nasi goreng? Nah, karena pertanyaan pakai did, kamu harus sesuaikan jawabannya pakai did lagi. Yes, I did. If you don't like, no, I didn't. Jadi, used to yang pertama di sini adalah yang artinya dulu menceritakan kegiatan atau sesuatu yang terjadi secara rutin, secara reguler di masa lampau. Tapi sekarang udah enggak, gitu. Ya, ada contoh lainnya, misalnya saya dulu sangat mencintai dia. Berarti I love her, I used to love her so much. Ya, saya dulu tuh cinta banget sama dia. Berarti kalau untuk kenyataan sekarang masih cinta nggak? Nggak berarti. Nah, itu untuk kalimat positifnya. Kalau untuk kalimat negatifnya berarti kebalikannya. Jadi I didn't used to love her so much. Jadi artinya adalah saya dulu tidak sangat mencintainya. Berarti sekarang kebalikannya, seperti itu. Nah, bentuk tanyanya sama dengan tadi menggunakan kata did, seluruh kata bantunya. Oke, you got it? Oke, next. Oke, this is the second one. Sekarang kita bahas yang used to kedua, yaitu adalah to be used to. Oke, sebelum used to ada penggunaan to be. Do you know to be? Oke. To be itu adalah diantaranya adalah is, am, are, were, dan was. Ya, jadi kalian sesuaikan kalimatnya. Jadi untuk yang to be used to ini adalah untuk yang artinya terbiasa, ya, atau biasanya. Kalau yang tadi yang pertama artinya adalah dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat, look at my slide. Bisa dilihat di slide sini ada contohnya. Ada bisa to be used to plus noun. Sesudah used to bisa kita tambahkan noun, yaitu kata benda. Atau to be plus used to dan kita bisa tambahkan verb misalnya. Dan jangan lupa, yang harus diingat, kalau misal sesudah used to, setelah to be used to ada verb, verbnya harus menggunakan verb ing. Oke? Yang artinya used to di sini adalah artinya biasa atau terbiasa. Oke? Tadi kalian sudah tahu ya,
Sebelum used to ada to be. Sebelum to be berarti biasanya diikuti oleh subject. Look at the example here. I'm used to waking up early. Nah, ada I am. Ya kan? I as subject, am to be, and used to. After used to, we use waking. Waking is from the verb wake, ya. Waking di sini artinya adalah dari kata bangun, dan dari kata verb satunya adalah wake up. Karena di sini sesudah used to, karena ada penggunaan to be, menyatakan terbiasa atau kebiasaan. Jadi sesudah used to kita tambahkan verbnya adalah ing. Jadi waking up early. Artinya apa di sini kalau seperti ini? I'm used to waking up early. Artinya saya sudah terbiasa bangun pagi-pagi, gitu artinya. Ya. Oke. Nah, contoh yang kedua bisa juga menggunakan kalimat bentuk negatif, ya. She is not used to living alone. Nah, ini artinya jadinya dia, ya, she, dia perempuan sebagai subjek, dan to be-nya she adalah is, kasih not yang artinya adalah tidak. Berarti she is not used to, terbiasa atau biasa living alone. Dari kata live, karena sesudah used to harus dikasih ing, jadinya living alone. Jadi artinya dia perempuan atau dia tidak terbiasa tinggal sendiri. Nah, di sini artinya bukan dulu lagi, tapi artinya biasa atau terbiasa. Ada to be, used to, dan used to pun dalam bentuk apapun di kalimat to be used to, tetap used to-nya pakai d, used, ya. Kalau tadi, kalau di used to yang artinya dulu, nggak ada to be-nya, artinya ya, untuk kalimat negatif, d-nya hilang. Kalimat tanya d-nya hilang. Hanya untuk kalimat positif yang menggunakan d, gitu ya. Nah, jadi kalian sudah harus bisa membedakan mana yang used to artinya dulu, mana yang used to be used to yang arti terbiasa atau biasanya. Nah, di sini kalian harus bisa juga membedakan. Kalau dalam kalimat misalnya ada ada to be, ada used to, ketemunya verb, berarti verbnya harus dikasih ing, gitu. Kalau yang used to yang artinya dulu pakai to be nggak, guys? Coba diingat tadi atau diulang lagi video dari awal. Nah, untuk used to yang pertama tidak pakai to be, tidak menggunakan is, am, are atau was, were. Ya, langsung I used to. Ya. I used to like fried rice. Yang artinya saya dulu suka nasi goreng, seperti itu. Ya. Nah, kalau di used to be used to, karena ada to be, berarti harus ada to be di situ sebelum used to-nya. Sesudah used to kalian harus tambahkan verb. Kalau ketemu verb berarti harus dikasih verb ing. Okay, you got it? Okay, I think it's enough for today. Yes, we will meet again on the next meeting 2. And don't forget to subscribe, like, and comment on my YouTube channel. Thank you very much for your attention and see ya!